Halo guys, selamat kembali di channel GKS. Jadi kali ini saya akan mengupdate pemakaian saya selama 1 minggu ya. Ya, pertama-tama kita lihat dulu ya. Dari sisi portnya cukup lengkap ya. Ini untuk power masuk, kabel Ethernet, USB 3, nggak tahu ya 3 titik berapa, generasi berapa itu, yang penting USB 3 aja ya. Dan ini itu always on, dia bisa hidup terus ya. Jadi laptop ini bisa jadi power bank coy. Tapi ngapain ya jadikan power bank mah, power bank harga 17 juta. Nah, ini audio combo jack, micro lagi, SD card reader yang standar ya. Ke sisi sini depan polos, nggak ada apa-apa. Oh ya, speakernya itu di bawah ya, dia bawah menyamping. Di sisi kanan USB Type C. Ini petir mungkin ini always on ya, tandanya ya always on, berarti bisa ngecas pas posisinya mati juga. Bukan Thunderbolt ya, soalnya Thunderbolt itu punyanya Intel ya, dan kabar-kabar tuh AMD juga bakal keluarkan yang Thunderboltnya ya. Nah, ini ada mini DisplayPort, exhaust, ada 2 USB 3 lagi. Jadi semuanya itu USB 3 dah ya, yang high speed ya. Nah, kita di belakang full exhaust. Nah, lucunya itu, tunggu sebentar, saya ambilkan senter. Oke, sudah dapat senternya. Saya akan tunjukkannya yang aneh ya. Nah, ini ya exhaust apanya tuh, ada finnya ya, fin. Pokoknya kisi-kisinya itu dia, kisi-kisinya itu memanjang semua ya, sampai di tengah-tengah sini juga terdapat kisi-kisi ya. Padahal yang menghembuskan angin cuma di sini aja ya, 1 2 1, cuma di kolom 1 dan 2 sini. Nah, tapi uniknya tuh dia dikasih juga kisi-kisi di sini. Nah, oke, kita matikan senternya dulu. Oke, untuk layarnya ya, dia mengusung display bezel-less ya, tapi bezel-less, jadi kayak bukan bezel-less sih, less bezel, kayak less sugar gitu, dikurangin bezelnya ya. Oh ya, sampai lupa juga ya, jadi saya menemukan perbedaan antara desain Omen 2020 dengan Omen 2021, yaitu sebenarnya nggak signifikan sih, cuma ada perbedaannya. Itu ini kan, di Omen 2020 tuh banyak yang mengeluhkan terjadinya flexing di sini ya. Tidak jelas ya, coba. Banyak yang mengeluhkan terjadinya flexing di sini, dan pihak HP Omennya dia menambahkan kayak penyangga supaya lebih tahan aja ya, lebih tahan flexingnya itu. Nah, di sisi keyboard, nah di keyboardnya ini ada yang beberapa poin yang saya mungkin ada beberapa orang juga yang seperti ini ya, tapi kalau buat saya itu tidak jadi masalah besar ya. Pertama itu tombol delete-nya ya, dia tuh delete-nya di sini.
Dan saya kan pernah review keyboard TKL ya. Nah, saya tunjukkan. Jadi kalau di TKL tuh delete-nya itu posisinya di sini kalau di laptop sini ya. Nah, dan biasanya tuh kan saya ketik-ketik delete-nya tuh di sini ya. Nah, kalau di sini tombol itunya tuh jadi pause ya. Nah, gitu saja ya. Oh ya, dan di keyboard sini ada tombol kalkulator dan omen ya. Dan tombol omen ini menurut saya kadang-kadang berjalan, kadang-kadang tidak berjalan. Kalau tombol kalkulatornya dia berjalan terus ya, pas dipencet dia ada kalkulator. Nah, dan keyboardnya ini ada backlightnya ya, backlightnya RGB 4 zona. Zona pertama tuh ASDW. Saya untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan saja ya. Nah, kita ke caranya untuk mengatur ini. Kalian bisa ke start, habis itu kita cari O, huruf O. Udah lewat ya. Mana sih? Nah, ini ya, Omen Like Studio. Kalian bisa dari Omen Gaming Hub juga ya. Cuma lebih cepat menurut saya seperti itu aja. Nah, di sini kalian bisa custom ya, tapi sayangnya kekurangannya lagi ini tuh setelah di setting kayak gini nggak bisa di save ke profile ya. Jadi itu kekurangan juga ya, nggak ada profilnya. Jadi kalau kalian mau buat profile ya itu tinggal matiin dari sininya ya. Nah, ini kan color cycle ya, nampak nggak? Terlalu terang ya guys di sini ya. Nah, ini color cycle jadi kayak spektrum ya, spektrum. Kalau kita mau ubah ke static white lagi, nah kita harus ngeklik 2 kali, jadi ada step tambahan yang kalian perlukan ya. Habis itu kalau mau bikin efek lagi, nah kita matikan, habis itu kita klik, habis itu kita pindah ke sini ya. Ada misalnya wave. Nah, misalnya wave ya, wave. Nah, ini kita harus pilih areanya di mana yang bisa kena wave. Nah, udah begini ya. Ini ya zonanya. Zona di sini ASDW dan bagian sini. Nah, begitu untuk keyboardnya. Nah, untuk kita lanjutkan ke bagian touchpadnya. Untuk touchpadnya ini saya rasa gesturnya itu lumayan responsif ya. Misalnya angkat 3 jadi kayak gini. Ke menu task, dia show tasknya. Kalau 3 ke bawah, nah dia bisa show desktop. Dan ini ada palm rejectionnya ya. Sebentar ya, saya tunjukkan di Microsoft. Salah. Nah, di Microsoft Word misalnya saya ketik-ketik ya. Nah, ini tangan saya sudah kenakan ya. Tuh, kursornya enggak ada ya, hilang seketika ya. Jadi dia ada palm rejection. Kalau saya lepaskan lagi, saya klik lagi, nah dia muncul lagi kursornya. Nah, kursornya muncul lagi ya. Kalau saya ketik-ketik lagi, kursornya hilang ya.
1, 2, 3. Oh, kursornya akan hilang sampai kita touch kayak gini ya. Nah, kalau palm kita masih nyentuh, dia itu tidak meresponnya walaupun kita tekan ada kliknya ya. Ini suara kliknya. Nah, dia tidak. Oh, tadi ada ya. Mungkin sekitar 2 detik idle. Kalau kita klik ini lagi. Oh, jadi ada palm rejectionnya. Jadi kalian tidak perlu takut ya buat yang ngetik script atau ngetik dokumen apa, ngetik surat buat pacar kalau ada. Dan ini touchpadnya saya dengar tuh menggunakan kaca, tapi saya tidak tahu ya, ini feelnya seperti plastik ya kalau saya bilangnya. Saya juga tidak berani menggoreskannya karena baru datang. Menurut saya ini kayak, kalau kaca ini sih luar biasa sih, kacanya di frosted glass gitu ya, jadi dibikin tekstur matte. Dan ini kalau tangan kering sih enak, kalau di ruangan ber-AC itu recommended ya, jadi licin sekali. Kalau ruangan yang tidak ada AC kan tangan kita tuh berkeringat ya, jadi berat ya dia itu, mau swipe kayak gini itu jadi berat ya. Nah, kalau ber-AC itu kan tangan kalian itu kering, jadi enak kalau surface-nya kayak gini. Nah, oke, lanjut ke bagian layar ya. Layarnya ini 144 pixel, 144 pula kan, 1080 pixel. Singkatnya itu full HD ya. Nah, kalau kalian ingin mengatur berapa hertz, laptop ini bisa sampai 144 hertz. Di advance display setting, nah kalian atur aja ya, ini mau 60 atau 144. Nih, kalau 144 dia ada itu warning ya. Kalau mau kita keep change. Kalau mau ubah lagi gampang, tinggal klik 60 Hz. Di sini belum ada seperti teknologi di HP itu ya, yang adaptive refresh rate itu belum ada ya. Dan color gamutnya diklaim itu 100% sRGB. Jadi kalian mau gaming dan mau edit video itu bisa ya. Sudah lumayan akurat ya, tapi tidak seakurat yang Adobe RGB-nya ya. Itu kan Adobe RGB-nya di sini masih mungkin sekitar 60-an ya. Nah, dan NTSC-nya itu 72%. Dan kecerahan layarnya ini diklaim itu 250 ya, 250 nits. Nit. Nah, itu pun saya tidak tahu ya, itu 250 atau 300 ya. Saya nggak ada alat tesnya, jadi saya anggap segitu saja ya. Itu perkiraan saya saja ya. Nah, dan next kita lanjutkan ke suaranya. Untuk itu kita coba putar non copyright sound aja ya. Tapi saya sudah lama tidak ini ya, mengetahui ini lagu terbaru apa yang bagus ya. Jadi kita pindahkan ke lagu Fat Red aja. Fat Red itu yang bagus itu ada ya. Nah, ini kita lihat Fat Red Close to the Sun-nya. Saya tidak tahu kena copyright atau enggak. Yang penting kalian tahu lah.
kena copyright pun tidak apa-apa ya. Tidak berarti juga ya bagi saya. Nah, kita lihat lihat lagi, kita dengarkan. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Langsung saja. Close to the sun. Nah, itu saja ya. Untuk suaranya dia tuh di enhance sama Bang & Olufsen ya. Jadi suaranya mantap ya. Jadi tadi juga saya dengar tuh sound stage-nya tuh luas sekali ya, lebar sekali ya. Stereo separation-nya tuh mantap ya. Duh, ngomong apa saya ini. Ya pokoknya gitu ya. Jadi kalau ada suara step-step dari kanan atau kiri itu jelas banget ya, bedakannya jelas banget. Kalau kalian main game FPS yang kompetitif, nah sayangnya saya tidak main ya yang kompetitif FPS, cuma Dota aja. Nah itu kalian pasti bisa ya mendengarkan suara langkah kaki musuh kalian. Nah, untuk software suaranya ini agak lucu ya. Software suaranya itu kalian tidak bisa ditemukan di Omen Gaming Hub. Jadi kalian harus sama seperti tadi, Omen Audio Control yang ini ya. Nah, di sini kalian bisa atur semuanya ya. Kalau mau outputnya dari headphone 3 mm sini, bisa mic-nya dari mana, dari mic di atas ini dual array, tapi dia tuh kalau ngerekam video dia nggak stereo ya. Saya sudah coba, dia tetap mono, cuma dual array ini fungsinya untuk noise reduction saja. Jadi kalau ada suara yang selain selain suara vokal, dia bisa mereduksi suara yang lainnya ya. Nah ini juga ada noise cancellationnya. Nah ini multiple voice. Jadi kalau multiple voice, mungkin suara dari misalnya kejauhan dari kanan atau kiri itu dia juga bisa masuk, suaranya bisa masuk juga ya. Nah kalau cuma my voice, ini cuma di depan doang ya. Saya sudah coba. Nah kalau suara saya dari sini itu langsung hilang guys. Suara di videonya itu langsung hilang ya. Jadi benar-benar my voice ini harusnya di depan sekali ya. Baru ada suara kita ya, suara vokal kita ya. Nah ini ada equalizer, ada audio preset, movie, voice, pilih saja ya, mau advance, bisa atur per bandnya berapa. Nggak tahu ya ini dibilangnya band atau apa ya. Yang saya tahu sih frekuensi suara gitu, mau treble-nya ditinggikan bisa gitu. Nah begitu saja untuk software. Dan untuk performa, ya saya tidak akan ngetes ulang ya untuk performa ya. Kalian bisa lihat video yang sebelumnya, itu saya sudah benchmarknya benchmark cepat ya. Saya itu lupa benchmark Geekbench dengan kasih tahu CPU Z nya ya. Nah mungkin itu akan saya lakukan di video benchmark cepat ya, benchmark cepat berikutnya ya. Nah masuk ke kesimpulan, jadi kita menyimpulkan yang baik-baik aja dulu ya.
atau yang kurang disukai dulu ya, yang kurang disukai aja ya. Nah, pertama itu desainnya ini menurut saya bagus ya, tapi mungkin untuk beberapa orang itu kalian bisa mempertimbangkannya, ini tajam sekali ya. Ini nih metal ya, metal ini tajam ya, dan casing bawahnya itu plastik ya. Nah, jadi kalian yang suka apa ngetik habis itu tangannya taruh di sini, menampak di sini, jadi patut dipertimbangkan lah ya, apakah ini bagus buat kalian. Nah, ini di sebelah kiri juga ya, ini tajam sekali ya, finishingnya tajam ya. Nah, di sini juga ya, di atasnya juga ya. Nah, yang di bagian sini tajam ya. Mungkin ini memang ada fungsinya untuk apa, membuat layarnya itu lebih rigid ya. Nah, di atasnya juga materialnya itu besi ya. Nah, ini kalau kena ini tajam sekali ya. Tapi tajamnya tuh nggak sampai bisa mengiris kulit kalian tuh, nggak ya. Masih aman lah, tapi jangan pentokkan tangan kalian ya. Atau misalnya ada orang jatuh itu kepalanya kena sini, itu bahaya ya. Tapi jangan sampai kepentok lah ya kepala kalian ya. Nah, yang kurang bagus dari ini juga di keyboardnya ya. Sebenarnya desain Omen 2019 itu sudah bagus ya. Dia tombol powernya memisah, tombol arrow-nya itu kecil ya, itu juga sebenarnya itu di kekurangan juga ya di desain Omen 2019. Dan di desain Omen 2020 itu ada ini ya, dia jadi menyatu ke keyboard ya. Dan tombol delete-nya ya mungkin ini butuh penyesuaian saja ya, butuh kebiasaan untuk membiasakan diri bahwa tombol delete itu ada di sini ya, bukan di sini. Kan kalau saya pakai keyboard TKL yang benar-benar TKL itu delete-nya di sini ya. Jadi saya masih kebiasaan pencet tombol pause terus ya, pause gitu. Nah, begitu ya. Nah, untuk beratnya dari untuk kekurangannya itu saja ya. Nah, untuk kelebihannya itu yang pasti performanya bagus, layarnya multifungsi, bisa untuk content creation, bisa untuk game. Nah, suaranya juga bagus ya dan jelas ya. Dan engselnya itu bisa dibuka dengan satu tangan ya, saya tunjukkan lagi. Nah, kelebihannya itu ya. Nah, jadi kalau tangan kalian lagi penuh pegang makanan, jadi kalian bisa membuka laptop ini dengan satu tangan saja. Habis itu desainnya yang kalem ya, walaupun ini didesain sebagai laptop gaming, tapi tetap kalem kayak laptop bisnis pada umumnya ya. Nah, jadi ornamen gamingnya itu minim sekali ya, kecuali kalau kalian hidupkan lampunya yang RGB itu sudah, orang-orang pasti udah bisa tahu itu laptop gaming ya. Nah, ini bagaimana? Nah, kipasnya juga kalau di pekerjaan biasa juga tidak terlalu berisik ya, kelebihannya ya. Nah, ini kalian bisa dengarkan. Nah, ini suara anginnya. Ya. Jadi ini anginnya terasa ya, benar terasa, tapi suaranya itu minim sekali ya. Nah, begitu saja ya keunggulannya. Dan saya lupa lagi
Ini nggak tahu kelebihan atau kekurangannya, ini di antara keduanya ya. Pas kalian colok ke listrik, pas ngecas itu, kalau tangan kalian kering itu, kalian bisa merasakan ada statiknya di sini ya. Nah ini sih saya tidak lagi ngecas ya, jadi tidak ada statiknya itu. Untuk suara mic, untungnya suara mic-nya itu tidak ada statiknya ya. Statiknya itu cuma ada di bagian casing besinya aja ya. Itu terasa statik ya kalau kalian ngecas ya. Tapi dia tuh tidak sampai menyengat jari Anda tuh tidak. Nah oke, sebegitu saja ya pendapat saya selama ya kurang lebih 1 minggu ya. Nggak sampai seminggu ya kayaknya ya. Karena video yang saya unboxing itu kayaknya 5 hari sebelumnya ya. Jadi kurang lebih segitulah. Mungkin update untuk 1 bulannya akan saya keluarkan ya. Kalau ada kendala nanti saya sampaikan di update 1 bulan itu ya. Oke lah. Kalau suka dengan video ini, suka ya, di like, tombol like-nya dipencet, dibanting. Jangan dibanting ya, dipencet, ditekan aja. Dan kalau kalian ingin lihat video random, subscribe aja ya. Subscribe, habis itu komen di bawah video ide random apa yang kalian ketahui. Mungkin saya akan melakukan ide itu ya, ide random itu ya. Nah oke, begitu saja. Kalau kalian tidak suka videonya, gampang ya, tapi jangan dislike lah ya, kasihan saya YouTuber kecil guys. Oke, begitu saja ya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Aduh, tidak ada konten lagi nih gue nih.